Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini dengan rahmat, taufik, maunah dan hidayah Allah kita hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Masih banyak saudara-saudara kita yang kuat gagah perkasa tubuhnya, tapi sungguh sulit untuk dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ini bagian dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hadisnya mengatakan orang yang benar-benar tidak bisa sholat subuh, di mana mata telinganya digencingi oleh setan dan iblis. Jadi telinga orang tidak bangun sholat subuh itu sudah dikencingi, dikotori oleh setan. Itulah sebab Nabi kalau kita bangun pagi, ya mulut kita cuci, bila perlu kita sikat, kemudian tangan-tangan kita cuci, kita sabun. Sudah 1400 tahun yang silam diajar oleh agama. Ya, kalau kita bangun tidur, tangan kita cuci bagus-bagus, belum pegang apa-apa, kemudian mulut dibersihkan, belum makan apa-apa, kemudian muka juga dibersihkan, hidung-hidung dibersihkan, telinga-telinga dibersihkan, baru kita menghadap untuk mengambil rezeki, minuman dan lain-lain sebagainya. Sudah diajar 1400 tahun yang lalu, ya, sudah diajar kita ini. Kemudian rumah-rumah kita itu jangan sampai kumuh, itu diajar. Jangan sampai banyak kereberek, sebab itu akan menjadi sarang tikus, sarang lipan 1000 kaki, sarang macam-macam. Demikian juga tempat masakmu jangan kotor seperti rumahnya orang Yahudi, kotor. Ya, banyak sekali diajar oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ini semua. Nah, kita bersyukur bahwa kita tidak dikencingi telinga kita oleh setan, karena kita lebih mulia dari setan. Kecuali kita karena sakit, ya, karena berhalangan, ya kita sholat di rumah. Tapi menjadi adat kebiasaan selama-lamanya tidak, benar-benar kita punya telinga dikencingi setan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan tentang tafsir Al-Quran, ditafsiri oleh Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita pahami betapa pemberian Allah ini bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah. Ini masalahnya. Ya, kita lebih melihat kebun, sawah, ladang ketimbang kita bisa menyaksikan penciptanya. Ini persoalan kita. Padahal kita sepakat dalam kalimat tahlil la ilaha illallah
la ma'buda illallah, kita sepakat. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada sesembahan lain, la ma'buda illallah, tidak ada sembahan lain kecuali kepada Allah. Kita sepakati la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ini tingkat tinggi merenungnya manusia itu, tingkat tinggi berpikirnya, bertafakkurnya manusia kepada Allah. La mawjuda, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada wujud lain kecuali nampak Allah. Ini yang susahnya kita, sehingga kita menjadi orang bakhil, orang kikir, ya, menjadi orang mengambil hak orang, merampas hak orang, padahal kita tidak melihat pemberinya, penciptanya. Oleh karena itulah Al-Quran mengajarkan kita sebab-sebab kamu terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam ayat ini, At-Taubah ayat 24, Pak, ya. Di sini dikatakan, "Qul, lah kamu mau beli Muhammad, mau bayar." Nah, sahabat-sahabat, ayat ini asbabun nuzulnya Bapak-bapak tentang hijrah. Orang yang akan berhijrah dari Madinah itu ada di antara sahabat yang tidak dapat jalan bersama Rasulullah. Karena apa? Masih mengurus persoalan orang tuanya, mengurus persoalan anak-anaknya, keluarganya, saudaranya, harta bendanya, perdagangannya, pertaniannya, ya, semuanya, kendaraannya, sawah ladangnya, emas peraknya, perdagangannya belum selesai. Jadi mereka tertinggallah untuk datang berhijrah bersama Nabi. Padahal Al-Quran mengatakan, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama kamu ikuti, kamu taati, kamu cintai ketimbang dirimu sendiri. Itu orang mukmin sejati. Kalau ada perintah Nabi, semuanya kita tinggalkan, apapun kepentingan. Ya, itu. Jadi Nabi itu lebih datang Umar bin Khattab kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, tidak ada yang paling aku cintai kecuali engkau." Nabi mengatakan, "Belum kamu mencintaiku, belum mencintai Nabi kamu, belum mencintai Rasul Umar, karena kamu masih lebih mencintai anak istrimu dan harta bendamu." Atau Umar kembali, ya, lalu Umar turunlah ayat tadi itu, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa auladihim, dan seterusnya, wa amwalihim. Nabi itu lebih utama kamu cintai ketimbang dirimu, istrimu, harta anakmu, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka semuanya apa yang diperintahkan Nabi mereka tinggalkan, semua kepentingannya kalau ada perintah Nabi, ya. Nah, kalau mereka kemana-mana ingin kepada Nabi, saking taatnya, saking setianya, ya. Nah, dalam pada itu bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum berangkat itu kan Nabi menghadirkan seluruh sahabatnya. Yang akan berangkat itulah keluar hadis innamal a'malu binniyat itu, Pak. Nah, dihadirkan sahabatnya yang akan berangkat meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Madinah dulu masih namanya Yasrib.
Ya, Yasrib artinya gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Di sana masih ada orang musyrik yang menyembah berhala. Berhala besar di Madinah namanya Al-Mana. Itu yang disembah. Ketika Nabi datang, mereka ada beriman semua. Nabi datang, lalu sebelum Nabi ke Madinah, itu dihadirkan sahabatnya pertama. Innamal a'malu binniyat. Selebih amal saudara-saudaraku tergantung lakonian sama. Mangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Selebih amal saya tergantung laku niat kita, dan selebih amal hasilnya nanti menurut niat itu sok. Saya berhijrah olahku berniat karena olah Allah, olah Rasul, makanya akan bertemu ke Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu li dunya aw imra'atin ayyankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya berhijrah ke Akusa karena iharap dunia atau iharap tahu sebaik balong menikah, maka akan bertemu dengan apa yang diniatkan. Semua amal tergantung kepada niat. Maka tu jaga niat tu. Selebih niat harus tu jaga. Anu paling sulit satu jaga niat tu. Niat ikhlas, niat tulus karena Allah sesulit bapak-bapak ibu-ibu. Maka tu jaga, turnungkan, apalagi usia-usia seperti saya, turnungkan seluruh gawe bat, apakah untuk gawe saat masih pantas, layak, atau noka layak. Apa umur tu karing setekuk, kam penuh ke amal tu siapkan, amal balong. Tu berenang mo betutur berkeranti anu nya manfaat anu lucu-lucu tu berenang. Karena itu kam kejelong saya ini kubur. Kada aflahal mu'minun, menang tau mukmin apabila di salatihim khasyi'un, di dalam salatnya tetap khusyuk. Ya. Wa fi salatihim khasyi'un. Walladzina hum 'anil lagwi muqridun. Tahu-tahu adibilin keranti nyonya manfaat pedanya. Anu nyonya manfaat pedai bolak sekali. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Manusia yang membersihkan jiwanya dan membersihkan hartanya dari kewajiban zakat, infak dan sedekah. Masih bedanya kan? Ya. Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat, ibadah ning Nabi le dua hal sahabatku umatku. Le dua hal anu mujaga benar isrusak dita. Ada dua hal saam. Maka ia ada doa Nabi, masih baca doa siapa lah. Balong-balong. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji wa a'udzu bika minal khiyanati fa innaha bi'sadil gitanah. Ya. Allahumma ja'alni lisanan dzakira wa qalban khashi'an. Arti yang pertama, ya Allah, aku berlindung kakeman sifat panastian. Panastian so ibu-ibu nu yang panastian terkait mangan kerja. Panastian so mau tahan uji, mau tahan banting, mau tahan ujian cobaan kakeman Allah. Akhirnya tu berkhianat, lamun tu mau tahan panastian tu. Nah, ya Allah, aku berlindung laku sia sengaja gama kajulun sa kakeman sifat panastian.
fa innahu bi'sat daji. Karena sesungguhnya panastiansa adalah sahabat anu paling no nyaman ning dalam tutunu. Baulak mata kita panastian ibu apa-apa. Wa a'udzu bika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitana. Istido lama kejulensa kapan apa sifat pengkhianat, mengkhianati teman, mengkhianati sahabat, mengkhianati agama. Karena penyakit khianat ini adalah seburuk-buruk teman seiring. Namun siapa sahabat kita berkhianat pasti sia kecewa. Lamun sia berjuang kita panas biarna pasti ikelosia. Maka tu berlindunglah tu jaga di tu balong-balong. Nih mau jaga ning tahu kita sai jaga di itu sendiri. Dengan sifat-sifat utama diajar tulis agama. Ya Allah, jadikan lisan ini, mulut ini basah dengan zikir, dan jadikanlah hatiku hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma ja'alni lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Ya Allah, jadikan lisan mulut ini basah dengan zikir, dan jadikanlah hatiku ini hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila itu mau hindari dulu bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang bisa mengganggu kita kepada Allah. Nuya tu hindari maksudna natu bilin bapak, natu bilin ingat bukan, natu bilin harta bukan. Tapi ketika panggilan Allah datang itu bilin kesibukan artinya. Itu bilin. Kan dalam subukan tuh surat An-Nur kan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tatakallamu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki Allah, subhanallah, lo laki-laki Allah. Maksudnya tau perkasa, tau berani, tau hebat, tau teguh, tau kokoh, tau kuat. Itu maksudnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki Allah, laki-laki yang taat kepada Allah adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh harta dan jual belinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan sholat tepat waktu, tepat jamaahnya, dan dia membayar zakatnya, menunaikan zakatnya, dan dia ingat di akhirat nanti semua isi hati kita ini akan dibongkar oleh Allah. Tu kengila bapak-bapak, ibu-ibu, lah mendengarkan Allah ibongkar isi hati itu. Saking tu kengila bapak-bapak meleleh isi peranat yang marang aspal kis panas. Karing tolang bapak-bapak. Tapi sudah tu mati. Berfirman Allah kembali, datang telas kembali untuk turasakan semua penderitaan karena dosa yang kita lakukan. Ya. Pak itu nila la yamutu fiha wa la yahya. So keadaan di tanah tu mati, no tu telas. Yang marah tahu mati, yang marah tahu telas, hilang betul sama sekali. So keadaan menunat gambar yang marah mati, yang marah telas bro. Yauman tatakallamu fihi al-qulub wal absar. Oleh karena nasia simpan anu lengeni dalam dada sia. Nasia simpan anu lenge, anu apa selebih anu lenge adalah kegelapan. Ya. Anu lenge, anu buruk, anu dengki selebih. Ambek masilo anu lenge bapak-bapak, ibu-ibu. Not bau tele nur Allah anu ngerempang dengan kamu not bau tele.
Karena dalam dosa pisah, dalam dosa kotor. Ya. Oleh karena itu, ya, tu ikuti apa dikatakan Nabi. Ya. Mintalah kepada Allah agar mulutmu, lisanmu, babakmu hanya basah dengan zikir, istighfar, selawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kemudian hatimu mohon kepada Allah agar hati menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doanya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sekedar pengantar dulu. Kita akan masuk dalam tafsir At-Taubah ayat 24 ini, insyaallah. Apabila sehat walafiat, besok malam bisa kita isi ya, besok subuh. Barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hari demi hari memberikan kita kekuatan, keinginan, hasrat di dalam hati kita yang kuat untuk melaksanakan perintah agama, meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.